Ini adalah demo tugas perancangan website lanjutan dari tugas 2. Tugas ini dikerjakan oleh kelompok yang beranggotakan Novia Cahaya Mahara, Azura Anggriana, dan Diatama Leolin Sitohang. Website ini dibuat karena adanya beberapa masalah yang kami ambil dari survei lapangan. Masalahnya sebagai berikut. 1. Minimnya pengelolaan informasi yang kredibel mengenai prestasi, aktivitas, dan sarana-prasarana sekolah yang dipaparkan ke publik. Nah, karena adanya masalah ini, mungkin masyarakat sekitar tidak mengetahui apa kelebihan atau informasi secara detail tentang sekolah ini. 2. Kendala bagi siswa saat mengurus berkas yang memerlukan izin kepala sekolah sebab kesibukan kepala sekolah yang mengakibatkan kepala sekolah tidak selalu sedia di tempat. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman mungkin pernah mengalami hal ini saat kita adanya keperluan atau kita butuh mengurus suatu berkas, kita pergi ke sekolah. Nah, sampai di sekolah, kita tuh nggak ketemu gitu sama kepala sekolah. Mungkin ada urusan lain-lain sebagainya. Oke, yang ketiga, sering tidak tersampaikannya surat panggilan yang dititipkan pada siswa ke orang tua. Nah, ini kayaknya semua teman-teman kayaknya pernah lihat gitu, ataupun ada yang beberapa mengalami. Nah, kita balik dulu kayak flashback ke zaman dulu waktu kita sekolah, kita punya temen gitu, atau teman-teman yang pernah ngalamin nakal, terus dapet surat cinta gitu dari sekolah ya kan, untuk disampaikan ke orang tua kita. Nah, tapi suratnya ini tuh nggak sampai ke sekolah, kayak ada miskom gitu. Oke, lanjut ke 4. Kendala antrian yang panjang saat pembayaran SPP. Nah, ini sesuatu yang pernah saya alami sendiri. Waktu saya ingin membayar SPP, kita tuh setelah adanya info, langsung tuh pergi kan ke administrasi. Yang dimana itu kami ambil waktu pembayarannya itu di jam istirahat. Yang mana itu cukup memakan waktu, sampai setelah habisnya waktu istirahat. Nah, dan antrian ini tuh belum selesai. Jadi mungkin cukup menjadi masalah gitu ya di antara anak-anak sekolah. 5. Kendala dalam penyampaian SP atau surat panggilan ke siswa yang dituju, karena siswa sulit dijumpai. Memberikan surat untuk peneguran ke siswanya dahulu sebelum ke orang tua. Nah, jadi untuk mengirim surat ini ke siswa tersebut, terjadinya kendala yang mana surat tersebut tuh tidak sampai ke siswanya langsung. Tidak efektif dan kurangnya efisiensi waktu dalam pengurusan berkas. Ya, seperti berkas KIP, KIS, akta, dan lain-lain yang dikirimkan oleh siswa ke TU atau tata usaha. Dulu juga saya pernah mengalami hal ini, kayak bukan hanya antrian pengurusan berkas seperti ini, kurangnya waktu yang tepat. Kayak kita tuh datang tuh ke TU tuh. Nah, tapi beberapa dari petugas itu mengalami kayak adanya urusan mereka masing-masing atau kerja mereka masing-masing yang tidak sempat kayak melayani kita di situ gitu. Mungkin lagi sibuk lah bisa dibilang. Nah, kami membuat perancangan website ini mungkin bisa membantu dengan adanya masalah seperti ini. Setelah mengumpulkan beberapa masalah, solusi yang dapat kami berikan yaitu sebuah website sekolah yang berisi informasi seputar sekolah sebagai sarana informasi untuk publik mengenai sekolah. Nah, ini dia tampilan awal website sekolah yang dapat diakses oleh publik yang berisi informasi detail mengenai profil sekolah. Di tampilan profil sekolah ini, terdapat logo sekolah yang ada di pojok kiri atas website, dan juga terdapat slogan sekolah yang terdapat pada, mungkin bisa dibilang ini di tengah website, dan juga terdapat visi dan misi yang berada pada tengah tampilan profil. Tidak hanya itu, kita juga dapat melihat foto dokumentasi prestasi oleh berbagai tingkatan sekolah. Nah, di tampilan ini juga terdapat informasi mengenai beberapa program beasiswa. Seperti yang kita lihat, contohnya beberapa program beasiswa itu seperti prestasi, kepemimpinan, bina lingkungan, olahraga, dan berbagai macam lainnya. Dan di bawah sini juga terdapat fasilitas sekolah. Di sini publik bisa melihat apa aja sih fasilitas yang ada di sekolah ini, apa aja sih kelebihan sekolah ini, keunggulan sekolah ini daripada sekolah yang lain. Selanjutnya, di tampilan ini juga memperlihatkan foto-foto kegiatan yang pernah dilakukan oleh siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, seperti yang kita lihat ini, ada kegiatan pramuka, ini drum band, ini paskibrah, dan lain-lain.
Dan tampilan pada bawah website terdapat logo, alamat, dan email sekolah. Setelah profil sekolah, terdapat juga halaman login. Nah, tampilan login ini dikhususkan untuk siswa yang berada di sekolah, yang mana mereka bisa akses website tersebut jika memasukkan NIS mereka dan password mereka dengan benar. Lalu mereka bisa sign in di sini. Setelah berhasil login, maka akan langsung menampilkan tampilan dashboard, yang mana pada tampilan ini akan memberikan informasi kepada siswa tentang status dokumen serta daftar dokumen yang pernah mereka unggah. Tidak hanya itu, di sini juga menampilkan informasi tentang total pengajuan izin dan juga informasi tagihan SPP. Nah, pada tampilan ini kita bisa melihat nih daftar pengajuan surat seperti tanggal pengajuan, perihal, status, dan keterangan. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat detail yang bisa diakses oleh siswa tersebut. Pada tampilan ini juga menampilkan beberapa menu yang bisa kita langsung masuk ke dalam menu tersebut, seperti profil, yang mana siswa jika ingin melihat data diri mereka bisa langsung ke menu profil ini dan akan menampilkan profil tentang data diri mereka seperti NIS, NISN, nama, kelas, peminatan, serta data diri pribadi dan kontak. Selanjutnya, kita masuk pada tampilan unggah berkas. Nah, tampilan unggah berkas ini digunakan untuk mengunggah atau memuat berkas file ke dalam web. Pada slide ini, mempunyai syarat khusus tampilan berkas yang ada di unggah siswa, seperti ketentuan format file dan wajib file bersifat scan warna. Pada tampilan unggah berkas juga, siswa juga dapat mengetahui informasi apakah berkas tersebut lulus terverifikasi atau gagal karena sesuatu hal yang belum terpenuhi. Jadi, siswa dapat mengetahui dan merevisi kekurangan pada berkas tersebut dan dapat melakukan pengunggahan ulang. Di sini juga terdapat beberapa informasi seperti tanggal unggah, jenis dokumen, file, status, dan keterangan. Di sini tuh seperti kayak story yang pernah diunggah gitu. Siswa tuh juga bisa kayak ngecek kembali apa yang telah mereka unggah. Masuk ke tampilan pengajuan izin. Di sini, siswa dapat melakukan pengajuan izin berupa izin absen, lomba, seminar, ekskul, dan kehadiran. Ini adalah contoh pengajuan izin lomba. Di sini diisikan data kegiatan yang ingin diikuti dan data guru pembimbing. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ada beberapa hal yang perlu diisi oleh siswa tersebut. Masuk ke riwayat pengajuan. Nah, di riwayat pengajuan ini, siswa dapat melihat riwayat pengajuan izin yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya. Dari menu riwayat pengajuan, di sini siswa juga bisa melihat pengajuan apa saja yang mereka lakukan dan status pengajuan itu, apakah terverifikasi atau ditolak. Dan juga bisa melihat detailnya kenapa bisa terverifikasi atau kenapa pengajuan mereka itu bisa ditolak. Oke, masuk ke pembayaran SPP. Nah, di sini siswa dapat dengan mudah mengetahui dan melihat serta membayar tagihan SPP. Dengan mengklik menu pembayaran SPP, maka akan muncul informasi tentang periode tagihan, jumlah tagihan, status pembayaran, keterangan, dan detail pembayaran. Jika siswa memiliki tagihan yang belum dibayarkan, maka pada status pembayaran akan muncul tulisan perlu dibayar, yang jika diklik akan muncul nomor pembayaran untuk memudahkan siswa membayarkan SPP melalui metode pembayaran yang telah tersedia. Lalu, jika siswa ingin membayar, maka tinggal mengklik ikon bayar. Baiklah, itulah penjelasan dari demo website sekolah yang telah kami rancang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.